Horas Amanginang dan begitu juga saudara-saudariku, kita bertemu kembali pada hari yang indah ini dengan firman Tuhan yang akan kita dengar. Untuk itu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan topik hari ini mengatakan mendapat kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, ada dua hal utama kejahatan di zaman Nuh yang perlu kita ketahui. Kejahatan yang pertama adalah nafsu seksual manusia pada saat itu. Dan kedua adalah kekerasan. Dan perbuatan jahat ini terus dilakukan oleh manusia. Sehingga bisa kita lihat di ayat 6 dikatakan bahwa Allah menyesal telah menciptakan manusia itu. Maksud kata menyesal di sini karena Allah melihat perbuatan manusia yang hanya cenderung kepada nafsu kedagingannya dan kekerasan yang dilakukan manusia kepada manusia. Ini yang membuat Allah sangat marah dan dia mengatakan, aku menyesal untuk menciptakan manusia. Itu adalah suatu ekspresi kemarahan Tuhan, kekecewaan Tuhan kepada manusia. Maksud kata menyesal adalah akibat dari dosa umat manusia itu, sikap Allah terhadap manusia berubah, saudaraku. Dari sikap yang sabar dan penuh dengan kemurahan menjadi marah dan menghukum manusia yang dia ciptakan itu. Bahkan Allah merencanakan untuk memusnahkan seluruh manusia dari bumi ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, dan pada akhirnya kita lihat Allah menemukan Nuh, seorang bapa yang memiliki keistimewaan dari manusia yang lain. Allah betul-betul melihat karakter, sifat, moral, dan sebagainya terhadap pribadi Nuh. Betul-betul adalah seorang pribadi yang saleh dan setia. Apa yang dilihat Tuhan di dalam karakter dan pribadi Nuh ini? Dia seorang yang benar dan tidak bercelah di hadapan Tuhan. Dan Allah melihat itu. Memang betul-betul Nuh adalah manusia yang tidak bercelah. Yang kedua kita lihat, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Selalu dia bergaul dengan Allah. Dia selalu menyampaikan persembahannya. Dia selalu menyampaikan doa, pujiannya, perbuatannya semuanya. Real itu di hadapan Tuhan. Dan takkan pernah putus. Karena dia sangat mencintai, mengasihi, dan memuliakan Allah lebih dari segalanya. Bisa kita lihat di ayat 9. Dan begitu juga Nuh adalah seorang yang beriman teguh. Kita bisa baca di Ibrani pasal 11 ayat 7. Dia adalah memiliki pribadi iman yang teguh, tak tergoyah, tak tergoncangkan oleh apapun. Ya, dia tetap teguh. Apa yang diperintahkan Tuhan dia turuti. Apa yang dikatakan oleh Tuhan dia patuhi. Dia tidak mau melihat ke kiri, ke kanan. Dan itu semua dilakukannya karena dia percaya, dia punya iman yang teguh di hadapan Allah. Nah, karena iman Nuh yang teguh tadi itu, ia membuktikannya itu semua ketika Tuhan memberikan suatu petunjuk. Ketika Allah memberikan suatu petunjuk tentang sesuatu yang belum pernah dia lihat, tapi dia taat. Ketika Allah menyuruh Nuh untuk
membuat suatu bahtera di atas gunung. Tapi Nuh, dia siap melakukan itu. Dia mempersiapkan bahtera sesuai dengan perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tidak mau tanya untuk apa itu, mengapa harus di atas gunung dibuat bahtera, apa yang akan terjadi. Dia tidak mau bertanya panjang lebar, tapi dia punya iman kalau Tuhan sudah memerintahkan dia untuk melakukan sesuatu, dia harus turut dan taat dan setia. Dan dia lakukan, dia buktikan itu di dalam perbuatannya, saudaraku. Dengan iman, Nuh menerima kasih karunia. Allah menyelamatkan keluarga Nuh semuanya. Dan Allah mewujudkan peradaban umat manusia di bumi ini. Jadi dengan iman Nuh, Allah melanjutkan peradaban kehidupan manusia di dunia ini. Oleh karena iman Nuh. Melalui Nabi Nuh, Allah mewujudkan rencana keselamatannya. Allah berjanji untuk bumi yang dia ciptakan. Allah berjanji, berkomitmen kepada Nabi Nuh. Dan dia memberikan gambaran simbol perjanjiannya antara Allah dengan Nuh. Dengan seperti busur pelangi yang sangat cantik dan indah. Dan pelangi itu membuktikan bahwa tidak akan ada lagi Tuhan marah dengan memusnahkan manusia dengan air bah. Tapi Tuhan merencanakan keselamatan bagi bumi ini, bagi dunia, dan bagi manusia yang dikasihinya. Saudaraku yang terkasih, melalui nats ini kita diajak agar kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Agar kita mendapat kasih karunia atau keselamatan dari Tuhan. Yaitu kehidupan yang kekal, saudaraku. Dan kita dipakai Tuhan untuk mewujudkan rencana keselamatan Allah itu di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu, mari kita jaga keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Dengan sederhana saja, saudaraku. Mari kita tunduk kepada firman Tuhan. Kita lakukan perbuatan yang diinginkan oleh Tuhan. Yaitu tetap beribadah untuk menambah iman kita. Melakukan firman Tuhan. Yaitu mengasihi sesama manusia. Sama seperti kita mengasihi Tuhan kita. Dan kita tunduk kepada peraturan pemerintah kita. Jaga prokes. Pakai masker. Sesering mungkin cuci tangan pakai sanitizer atau sabun dan air. Hindari kerumunan. Ya, kurangi mobilitas supaya kita juga selamat. Itu adalah hal-hal yang sederhana, tetapi pengaruhnya sangat luar biasa. Pasti kita akan selamat dan baik-baik saja. Tuhan akan selalu menjaga kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, keselamatan yang Engkau berikan kepada umat-Mu. Dan terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberikan kepada kami berkat-berkat yang memberikan kepada kami kekuatan, bahkan keselamatan yang kami rasakan saat ini. Itu semuanya Tuhan bukan karena kebaikan kami, bukan karena ketulusan hati kami, tapi semua itu karena hadiah gratis yang Tuhan berikan kepada kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan kami yang mengasihi kami. Tuhan kami yang selalu menjaga dan memelihara kehidupan kami manusia di dunia ini. Untuk itu Tuhan, kami layak menyerahkan kehidupan kami ke tangan-Mu. Kami layak memberikan segala sesuatu yang ada untuk kami. Bahkan napas kehidupan kami serahkan kepadamu Tuhan. Supaya Engkau selalu membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu itu. Untuk itu Tuhan, berkatilah semua jemaat-Mu. Berkatilah semua keluarga kami. Berkatilah semua orang-orang yang kami kasih. Dan berkatilah kami secara pribadi. Supaya kami semakin tekun di dalam iman kami. Dan selalu tekun untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari.
Berkati Tuhan jemaat-Mu yang sampai pada saat ini masih dalam keadaan pemulihan sakit. Tuhan sembuhkan, kasihani Tuhan, tolonglah agar mereka memperoleh mukjizat, yaitu kesembuhan yang dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan atas segala pertolongan yang Engkau berikan kepada kami. Damai sejahtera-Mu itulah yang selalu membimbing kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudariku, ingat selalu tersenyum dan jaga prokes. Tuhan selalu menjaga kita.